Anies Baswedan Presiden 2029 itu yang kini digaungkan. Kenapa harus Anies Baswedan? Kenapa harus memilih dia? Nah, kan itu yang menjadi pertanyaan. Beliau ini selalu menggaungkan juga, lihat rekam jejaknya, bandingkan rekam jejaknya. Dia sangat percaya diri menyampaikan itu di dalam sekian banyak momen saat dia berorasi, berpidato, ataupun dalam setiap wawancara. Ya, dia selalu mengatakan, lihat rekam jejaknya, bandingkan rekam jejaknya, seperti contoh video berikut ini. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Juga begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Waduh. Nah ini dia, coba. Kita langsung buka. Tuh. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Tuh, judul kampanye tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Pilih gitu. Ya bandingin aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa? Ngerjain apa? Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya. Paham nggak maksudnya bandingkan rekam jejak? Bandingkan, lihat rekam jejaknya. Sesungguhnya yang dia maksud itu adalah bukan dirinya, tetapi lawannya. Contoh waktu itu Ahok, ya, dia bilang masalah kesempurnaan. Maksud dia itu bahwa Ahok itu tidak sempurna. Lihatlah rekam jejaknya. Ya, itu yang terjadi terhadap kasusnya Ahok, ya. Nah, itulah yang maksud dia dengan bicara soal rekam jejak. Bukan rekam jejak dia, tapi rekam jejak daripada lawan politiknya. Kemudian di Pilpres kemarin, dia juga berbicara tentang rekam jejak. Sesungguhnya juga bukan soal rekam jejaknya dia, tapi lihatlah rekam jejaknya Bapak Prabowo Subianto yang selalu dikaitkan dengan tragedi 98. Ya, bandingkan katanya. Jadi apa yang dia sampaikan itu, rekam jejak itu adalah rekam jejak seseorang yang bermasalah dengan hukum, yang bermasalah dengan rakyat atau bangsa Indonesia. Ya, si Ahok yang bermasalah dengan rakyat, dengan bangsa atau warga Jakarta, warga Kepulauan Seribu yang bermasalah dengan hukum jadinya. Si Bapak Presiden ke-8 Prabowo yang selalu dianggap bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan hukum. Sesungguhnya tujuan dia adalah itu. Lihat rekam jejaknya. Tujuan dia sebenarnya ke sana, bukan ke rekam jejak dirinya.
Makanya dia terlalu percaya diri mengatakan lihat rekam jejak. Tetapi masyarakat ternyata di luar daripada apa yang dia pikirkan. Justru rakyat ini melihat rekam jejak dia sendiri seperti apa, sehingga semua terbongkar sudah apa yang dia sampaikan dan apa yang dia kerjakan. Ya, kita melihat segitu luar biasanya, segitu percaya dirinya dia menyampaikan. Lihat rekam jejaknya, bandingkan rekam jejaknya. Ya, nah artinya yang harus dilihat adalah rekam jejak daripada Ahok, rekam jejak daripada Prabowo. Ternyata masyarakat melihat rekam jejak dirinya, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia lakukan. Ya, dari sisi kampanye sebenarnya apa yang disampaikan adalah supaya menang pemilu, supaya menang di Pilkada DKI, bukan mau bertujuan untuk membangun. Enggak, itu urusan kedua. Yang urusan pertama menang dulu. Apa yang diinginkan rakyat ini sekarang, apa yang terpikirkan di pikiran rakyat Indonesia atau rakyat Jakarta waktu itu yang dilihat. Begitu banyaknya waktu itu orang menolak reklamasi, oke, dia iakan. Nanti berjalannya waktu bisa diatur kembali, ya. Kemudian begitu banyaknya juga animo masyarakat tentang bahwa Prabowo itu adalah pelanggar HAM 98. Itu juga dimainkan, lihat rekam jejaknya katanya. Ternyata yang dilihat rekam jejak dia, apa yang sudah dikerjakan ketika dia menjadi menteri, ketika dia menjadi gubernur DKI. Jadi salah yang dia pikirkan itu terhadap yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, menurut saya inilah yang menjadi kekalahan dia di Pilpres kemarin. Bukan rekam jejaknya Prabowo yang dilihat, bukan rekam jejaknya Ganjar yang dilihat, tapi rekam jejak dia sendiri. Adapun pemilih dia 24% itu, ya, menurut saya ini adalah bagaikan sepasang kekasih yang saling mencintai. Ketika ditanya kenapa engkau cinta, dia kan berkata, emang harus ada alasan untuk mencintai. Ya saya cinta, saya suka, ya saya mau sama dia, itu aja. Mencintai tidak serta-merta harus selalu ada alasan. Oleh karena itu, ketika apa yang disampaikan oleh beliau ini, para pecinta daripada dia yang senang, yang suka dengan kata-katanya itu adalah langsung percaya. Ngapain juga cek, kita percaya kok sama dia, kita yakin kok sama dia. Buktinya bisa 5 tahun menjadi gubernur DKI, pernah diangkat menjadi menteri, dosen, dekan, kepala universitas, ya, dan berbicara di gedung PBB. Nah, inilah yang dilihat secara garis besarnya, bahwa dia ini hebat. Kita akui dia hebat. Cuman dalam tindakan, entar dulu. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan selama ini, apakah memang untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan bangsa, entar dulu. Kan seperti itu. Nah, dari bahasa lihat rekam jejaknya itu tadi juga sudah jelas-jelas sebenarnya dia ingin menjatuhkan lawan mainnya. Bukan rekam jejak dia, sekali lagi rekam jejak daripada Ahok yang ingin dilihat, rekam jejak daripada Bapak Prabowo yang ingin dilihat, bukan rekam jejak dia. Ternyata terbalik dari apa yang dia pikirkan. Rakyat melihat justru rekam jejaknya dia. Dan saya yakin inilah menjadi kekalahan dia di 2024 kemarin. Dan kalau ini juga dia mainkan nanti di 2029, saya yakin juga dia pasti kalah lagi dan kalah lagi.